Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali aktivitas pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidani aw yumasirani au yumajisani. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya, jangan sampai lalai atau terlena untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, yang dianugerahkan kepada kita semuanya, tidak pernah lalai, tidak pernah berhenti, tidak pernah salah, meskipun kadang-kadang manusia lalai mensyukurinya. Atau mungkin kadang-kadang manusia berhenti untuk bersyukur atas nikmat Allah. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita tidur atau istirahat. Kadang-kadang ketika kita tidur, saking capeknya, saking ngantuknya, bleksek saja meninggalkan. Tidak diawali dengan doa, tidak diawali dengan muhasabah atau berzikir kepada Allah. Maka tidur kita selama 7 jam ataupun 6 jam itu dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai, lupa atau alpa mensyukuri nikmat Allah. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala selama itu tidak pernah lupa, tidak pernah salah, tidak pernah lalai. Meskipun kita terlelap, tapi Allah tetap saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka supaya tidak lalai atau supaya amaliyah yang panjang waktunya itu menjadi ibadah, mari kita jangan lupa untuk bersyukur ataupun beribadah ataupun zikrullah sebelum kita tidur. Sama dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti sangat hafal menika nggih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah pertolongan kepada hamba-Mu ini untuk selalu zikir kepadamu, untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu, dan untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu. Ini saking cintanya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, maka kemudian diajari khusus. Diperintahkan untuk dibaca setiap habis sholat maghrib. Nah, menikah nggih. 3, singkat padat mentes. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibarat bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kita setiap saat, setiap hari itu beraktivitas. Maka aktivitas kita
harus terbangun atas 3 kaki yang kokoh. Kaki yang pertama itu zikir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu syukur, aktivitas kita dalam rangka mensyukuri nikmat. Yang ketiga ibadah kepada Allah dengan baik. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita laksanakan, terbangun dengan 3 hal ini. Zikir, syukur, ibadah dengan baik. Sama dengan tripod di hadapan kita menika nggih. Itu kan berdiri dengan kokoh ketika kaki 3-nya ini normal, baik, berfungsi. Bisa kita bayangkan kalau salah satu kakinya itu rusak atau patah, maka tripod itu akan jatuh atau roboh. Apalagi kalau hanya dengan 1 kaki, apalagi kalau tidak ada sama sekali. Maka apapun harus kita bangun dengan 3 hal itu. Tadi kita alhamdulillah melaksanakan kajian ini sudah zikrullah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang kedua, kita niatkan untuk syukur kepada Allah. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat sehat dan kuat serta sempat. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, apalagi mumpung masih sempat. Nah, menikah. Maka kita gunakan untuk silaturahim, untuk pengajian, untuk menuntut ilmu. Itu yang kedua. Lah yang ketiga, aktivitas kita ini semoga menjadi ibadah. Artinya ibadah kalau pernah kami sampaikan adalah taqarruban ilallah. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berniat sholat untuk ibadah, puasa untuk ibadah, haji untuk ibadah, bahkan menikah juga untuk ibadah. Bahkan yang urusan dunia umpamanya mencari nafkah, mencari rizki, bekerja, itu kita niatkan untuk ibadah. Maka ketika segala sesuatu itu kita niatkan untuk ibadah, setelah bekerja harusnya kita bertanya, setelah bekerja ini saya semakin dekat kepada Allah atau tidak? Atau mungkin yang disediakan oleh Allah 100% untuk mengingat Allah setelah sholat umpamanya. Kalau bekerja mungkin sulit menikah. Artinya perlu perjuangan untuk semakin dekat kepada Allah. Lah, ibadah yang dikhususkan untuk semakin dekat kepada Allah itu umpamanya sholat. Lah, sholat kita setelah kita kerjakan semakin mendekat atau sama saja atau justru malah semakin jauh. Nah ini kalau sholat kita niatkan, kita proklamirkan untuk ibadah. Sholat, setelah sholat, saya semakin dekat atau tidak. Haji, setelah haji saya semakin dekat atau sama saja. Puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah setelah sholat kemudian menginjak atau selanjutnya yaitu ibadah-ibadah ghairu mahdhah, bekerja, mencari nafkah, mendidik anak-anak. Kalau niat kita itu adalah ibadah, ya mari kita lihat atau kita hitung, kita introspeksi atau muhasabah. Setelah bekerja saya semakin dekat kepada Allah atau tidak? Jadi bukan hanya ketika bekerja saja kita mendekatkan diri, umpamanya supaya dagangannya laris, baca bismillah, kemudian sholat duha, atau banyak sedekah supaya dagangannya atau bisnisnya lancar, laris, dan barokah. Tidak hanya itu dalam prosesnya, tetapi juga harus setelah itu. Setelah bekerja, mencari nafkah, kita semakin dekat kepada Allah atau tidak. Maka jamaah rahimakumullah,
Yang paling utama pada malam hari ini tentu saja 3 tadi nggih, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Beberapa saat yang lalu kami menyampaikan tentang tazkiyatun nafas, surat Al-Jasiyah ayatnya 23 menikah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Al-ilah atau biasa disebut dengan sesembahan itu mempunyai beberapa kriteria. Jadi sesuatu disebut ilah itu ternyata kriteria yang pertama itu menenangkan. Jadi sesuatu itu apa ya? Pokoknya sesuatu ngoten nggih, semoga tidak menyalahi ketauhidan. Jangan sampai umpamanya berdoalah dengan bahasa Indonesia. Karena Tuhan bukan orang Arab, ini kan menyalahi kalimatnya saja sudah salah gimana? Orang, Tuhan kok orang gimana? Saya khawatirnya juga sesuatu yang disebut ilah. Jadi semoga terhindari gimana? Jadi ilah itu adalah yang menenangkan. Jadi kalau kita menjadikan sesuatu itu menyebabkan tenang dalam hidup kita dan sesuatu itu selain Allah, maka jangan-jangan kita sudah mengilahkan selain Allah. Jadi pusat ketenangan yang paling tinggi, paling maksimal itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kemudian ketenangan itu bertumpu kepada selain Allah. Saya kalau keluar kota tidak bawa HP itu tidak tenang. Ini jangan-jangan HP sudah menjadi ilah. Dulu ketika 20 tahun yang lalu bapak-bapak kita tidak punya HP kan tenang saja menikah. Pengen nelpon ya sudah mampir ke wartel, mecet-mecet 021 0286 apa nih, tinggal mijit itu. Kita kan sekarang Masya Allah ketika mau keluar kota tidak bawa HP itu pokoknya jangan-jangan sanu-sanu gitu. Jangan-jangan anak kontak, jangan-jangan ada WA, jangan dan lain sebagainya. Maka ketika kita kemudian ketenangan kita pada HP, jangan-jangan kita sudah mengilahkan. Pergi ke kantor, HP ketinggalan. Terpaksa kita balik lagi gimana? Iya. Jadi balik lagi itu. Di kantor itu tidak tenang itu. Jangan-jangan ada WA. Kalau WA-nya dari teman tidak apa-apa. Kalau WA-nya dari seseorang wah, jadi tidak tenang itu. Maka harus berhati-hati itu. Saya kalau keluar malam tidak membawa sabuk umpamanya gitu, sing onten isine tidak tenang. Wah, itu sudah mengilahkan selain Allah. Ketenangan kita hanya bertumpukan kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka akan menjadi tenang hati kita. Panitia pengajian paman nggih panitia pengajian sudah jam 8:15 kok belum datang. Kira-kira gelisah apa mboten niku? Gelisah nggih, tidak tenang. Maka ketika kemudian ketenangan itu pada datangnya ustadz atau datangnya mubalik atau kiai, nah ini kita harus kembali nih. Kembali artinya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah. Lah supaya kita tenang, hidup kita tenang itu harus kembali nih. Ini rumus dari Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Al-Fajr menika nggih, ayat yang terakhir. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Lah artinya kalau dibalik, kalau kalian ingin mendapatkan ketenangan, maka kembalikan segala urusan itu hanya kepada Allah. Ustadznya terlambat, tenang saja, ini sudah diatur oleh Allah. Gimana? Loh, tapi sudah persiapan maksimal, tenang saja. Loh, nanti snacknya umpamanya ini sudah umpamanya hujan lagi nih, hujan. Wah, ini nanti yang rawuh pasti sedikit ini. Padahal kita sudah menyediakan 500 snack. Yang datang paling 250. Tenang saja. Kembali kepada Allah. Ini sudah ditakdirkan. Lah snacknya untuk apa? Ya sudah dua-dua enggak apa-apa. Ngoten nggih. Loh, tapi kan mubadzir. Enggak ada kata mubadzir kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita itu akan sangat tenang ketika segala sesuatunya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang memberikan solusi kepada kita ini. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah pun akan merelakan atau merelakan meridhoi diri kita. Ini yang pertama nih. Jadi yang pertama itu ilah itu adalah menenangkan. Maka yang berhak, yang paling menenangkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketenangan kita terhadap benda, terhadap materi, terhadap ikhtiar gitu, itu kita jangan-jangan sudah mengilahkan selain Allah. Kemudian yang kedua, ilah itu adalah dicintai. Jadi kecintaan kita kepada sesuatu kok berlebihan atau kepada seseorang itu berlebihan, ini jangan-jangan kita juga sudah mengilahkan selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya yang lebih, cintanya yang 100%, itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu zaman SMA saya pernah dengar itu ya. Cinta itu 100%. Untukmu 100%, untukmu 100%. Genap sudah cintaku 200%. Nonton apa mboten? Nah, itu saya ingat itu. Tapi lagunya lupa nih Bapak-bapak. Bapak-bapak mungkin ingat ya? Jadi ingat ya. Nah, jadi ada yang 100% kok dua, 100%, 100%. Lah ini wallahu a'lam nih Kang. Lah maka jamaah rahimakumullah, cinta yang lebih, cinta yang paling tinggi 100% itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah terus bagaimana kita mencintai pasangan hidup, istri atau mencintai suami gimana? Bagaimana kita mencintai anak-anak, mencintai agama, mencintai sesama muslim gimana? Tentu saja dalam rangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta pasangan hidup kita, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Itu tentu saja harus dalam rangka cinta kita kepada Allah. Kalau kita tidak cinta malah salah menikah. Cinta itu kan tanda-tanda cinta itu kan cemburu Ibu-ibu. Kalau sudah tidak punya rasa cemburu malah wis gedor wae lah kono. Itu malah bahaya itu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala pun punya rasa cemburu kepada hamba-hambanya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda menikah, innallaha yugharun. Allah itu pencemburu. Kenapa? Orang yang pencemburu itu pasti cintanya begitu dalam menikah. Kalau cemburunya tipis, jangan-jangan cintanya juga tipis. Tapi ketika cemburunya itu besar, berarti pokoknya cintanya juga besar. Sehingga jamaah rahimakumullah, Allah itu pencemburu. Kemudian ditanya, mata gharallah, kapan Allah itu cemburu?
idza atal abdu ila ma harramahullah, ketika seseorang atau seorang hamba mendatangi yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah itu cemburu ketika kita mendatangi yang diharamkan-haramkan. Dan Allah akan sangat senang ketika yang didatangi adalah yang dihalalkan. Maka jamaah rahimakumullah, karena Allah itu cinta kepada kita, kita pun harus cinta kepada Allah. Orang yang mencintai itu kan berarti selalu ingin yang baik, Ibu. Pokoknya coba ingat dulu ketika zaman-zaman muda, Bapak-bapak, ketika seorang pasangan itu hampir-hampir menikah itu kan, wah, cintanya sangat-sangat dalam itu. Yang selalu diingat dia, yang selalu disebut dia, sampai mau makan saja menyebut namanya. Pak Nur sudah dahar nopo dereng. Jadi selalu disebut itu. Sampai desahan nafasnya saja ingin keluar namanya. Kalau dulu di Kalibeber, saya diceritani oleh seorang mubalik waktu saya kecil itu. Jadi dia ketika mencintai seseorang sampai datang ke masjid pun yang memotivasi adalah cintanya. Sehingga ketika masuk masjid yang dieling-eling sandale riyen nggih mboten. Alhamdulillah sandale ono, berarti wonge teko nggih mboten. Begitu selesai sholat dieling-eling kok ora ono wonge. Oh jebule didagem saudaranya. Tiwas nggih mboten, tiwas seneng malah tidak datang. Itu saking cintanya. Dan naudzubillah sampai menyamakan dengan cintanya kepada Allah atau cintanya Allah kepada kita. Tapi cinta itu merupakan kekuatan yang dahsyat. Jadi kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang hebat. Maka Allah pun menyampaikan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita kembalikan kepada rasa cinta kita. Jadi rasa cinta kita itu kan terhadap yang dicintai pasti akan memberikan yang paling baik, paling indah, gimana? Paling maksimal. Maka beberapa saat yang lalu saya mengkaji tentang takwa. Jadi takwa itu bukan takut kepada Allah dalam arti minta maaf Allah itu mengerikan, tidak. Bukan takut kepada Allah dalam arti minta maaf Allah itu takutnya kita kepada sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang menakutkan, itu tidak. Kita cinta kok malah takut, gimana Ibu? Ketika kita cinta kan sangat senang ketika berjumpa dengan yang dicintai. Jadi takutnya kita kepada Allah itu adalah takut tidak mendapatkan cintanya, takut tidak mendapatkan ridhonya, takut tidak mendapatkan tidak menyenangkan yang kita cintai itu. Jadi bukan takut kemudian takut terhadap minta maaf api neraka, atau takut terhadap seperti takutnya kita kepada hantu atau takutnya kita kepada binatang buas, itu tidak. Loh, kita cinta kok malah takut, kan tidak. Jadi takutnya kita kepada Allah itu adalah sama dengan takutnya kita kepada yang kita cintai. Dulu ketika ibu-ibu masih gadis kan mencintai seseorangnya, takut kehilangan, ya, sehingga melakukan sesuatu itu maksimal. Say hello setiap pagi, ya ibu-ibu ya. Hello, sudah bangun belum? Itu kayak anak-anak muda ya Bu ya. Kenapa? Karena kita ingin selalu memberikan perhatian, selalu ingin mencari perhatian dia, ya enggak? Berdandan saja yang paling maksimal ya ibu-ibu ya. Berhias saja yang memberikan hadiah juga yang paling bagus. Itu dalam rangka supaya dia yang kita cinta itu selalu memperhatikan kita.
selalu mencintai kita. Dan itu manusia. Sementara manusia kan kadang-kadang belum tentu, okay? Kita sudah memberikan yang maksimal, malah dia tidak melihat atau tidak, ya enggak, kita sudah berdandan yang paling hebat, malah tidak datang atau malah tidak melihat, itu kan mengecewakan. Itu manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah pasti akan mencintaimu. Nah, menikah. Jadi yang pertama menenangkan, yang kedua cinta. Ketika cinta kita berlebihan kepada selain Allah, jangan-jangan kita sudah menuhankan selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah kerinduan. Jadi yang kita rindukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kerinduan kita kepada selain Allah, jangan-jangan kita sudah menuhankan selain Allah. Orang yang mencintai pasti merindukan, gitu. Itu sudah rumus yang sangat kita ketahui. Kalau cinta kok tidak rindu, itu namanya cinta monyet. Kalau bahasa Kalibeber gombal. Alah gombal jenengan. Ngaku cinta tapi ketika ketemu kok tidak senang. Ketika kita cinta, bertemu dengan yang kita cintai pasti senang. Kalau lama tidak berjumpa, pasti kita nanti-nanti kedatangannya. Kita rindukan, ya enggak? Suaranya, penampilannya, wajahnya, dan lain sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, sholat itu merupakan media perjumpaan hamba Allah dengan Kholiknya. Maka bagi seorang yang mencintai Allah, sholat itu pasti sesuatu yang sangat dinanti. Ulah, nyong arep ketemu gimana? Janjian dulu ya, tak tunggu ya, ning di tengah alun-alun, ya ning di ngisor witeringin. Wah, itu pasti sudah dipersiapkan. Jam berapa? Esok Minggu jam 8. Wah, sebelum jam 8 sudah siap-siap gitu. Malam hari sudah memikirkan besok pakai busana apa, mandi dulu atau tidak, gitu. Sangune piro. Wah, nanti pakai apa? Wah, sudah banyak pikiran-pikiran, rencana-rencana yang akan dilaksanakan atau yang ketika berjumpa itu akan bagaimana. Gue ngomongin yang nervous ora yo. Wah, kayaknya deg-degan zaman. Kenapa? Karena ingin berjumpa dengan yang dicintai. Lah ketika kita mencintai Allah, mengaku kita cinta kepada Allah, maka perjumpaan dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat dinanti. Kalau di dalam Al-Quran itu kan wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Dan mintalah kalian pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh merupakan satu hal yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lah siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa ketika dia sholat, mulaku rabbihim, sedang berjumpa dengan Tuhannya. Nah, jadi sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka orang yang khusyuk ini sholatnya sudah enteng, ringan. Baik ketika datang ke tempat sholat maupun ketika melaksanakan sholat. Menika jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwa ketika sholat dia sedang berjumpa dengan Tuhannya. Maka sholat itu kan ya bermacam-macam menika. Ada yang sholatnya hanya 63% ingat kepada Allah. Ada yang hanya 50%, ada yang 25%,
ada yang babar belas. Ingatnya kepada Allah hanya ketika takbir Allahu Akbar. Nanti memasuki doa iftitah kelingan sing boten-boten. Nyong dene kuncine ilang ya areng eleh nang ndi ngoten nggih. Oh iya nyong mau bali pasar langsung mlebu ngomah. Walah kuncine jebule nang isor bantal nggih. Ya, jadi ketika tidur ndak terasa tangannya masuk ke bantal terus sedang megang kunci lepas. Lupa. Padahal itu ketika kita sedang melaksanakan sholat. Maka jamaah rahimakumullah kembali kepada ilah menika nggih. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Jadi ilah itu sesuatu yang menenangkan, dicintai dan dirindukan. Ketiga-tiganya ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menenangkan, dialah Allah yang kita cintai, dan dialah Allah yang kita rindu-rindukan. Ketika ketiganya ini tidak kepada Allah, maka kita bisa dianggap sebagai orang yang telah menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita membersihkan atau tazkiyatun nafs. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah penduduk asli surga. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita itu penduduk asli surga. Kenapa? Karena nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa lahirnya di surga. Wah, kalau umpamanya ada KTP ketika itu, tempat tanggal lahir, tempat surga, RT 1 RW 7. Wah, terus tanggalnya berapa? Wallahu a'lam, belum ada tanggalan. Tahun berapa, tanggal berapa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Nabi Adam itu adalah lahir di surga. Kemudian karena satu hal diuji oleh Allah, maka kemudian Nabi Adam melakukan satu kesalahan atau pelanggaran menika nggih, yaitu dengan memakan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam dihukum oleh Allah dengan diturunkan ke muka bumi. Tapi Nabi Adam dikaruniai oleh Allah, yaitu apa yang disebut dengan hawa nafsu ini, nafsul mutmainnah. Nah, kemudian apa? Kemudian Nabi Adam menyesal, ingin kembali ke surga dengan selalu berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi urutannya Nabi Adam lahir di surga penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan, diuji oleh Allah dengan satu hal yang sedikit. Ternyata Nabi Adam tergiur, akhirnya kemudian dihukum oleh Allah. Tapi Nabi Adam menyesal. Nah, berbeda dengan setan. Kalau setan juga dihukum oleh Allah karena tidak mau mengikuti perintah Allah dengan sujud kepada Nabi Adam. Tapi minta maaf, beberapa tahun yang lalu ketika Bapak Nurholis Majid masih sugeng menika nggih, sempat kami mendengar ceramahnya bahwa justru setan itu memiliki ketauhidan lebih dari manusia. Loh, kenapa? Karena setan tidak mau sujud kepada Adam. Loh, kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Karena setan hanya mau sujud kepada Allah. Jadi ini napa nggih, permainan logika napa-napa niku. Jadi setan itu tauhidnya murni. Tauhidnya hebat. Lebih hebat dari manusia. Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada makhluk, maunya sujud kepada Allah. Tapi yang memerintahkan sujud kepada Adam kan Allah. Jadi yang memerintahkan sujud kepada Adam itu Allah. Jadi kalau tauhidnya benar, tauhidnya lurus, ya apapun yang diperintahkan oleh Allah, meskipun sujud kepada makhluk Allah,
karena itu perintah Allah ya harusnya diikuti ngoten. Tapi ya ini kata beliau, wallahu a'lam bishawab menika nggih. Lah jamaah rahimakumullah, manusia pun sesungguhnya seperti itu. Manusia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, maka kemudian kedua orang tuanya, lingkungannya, sekolahnya, keluarganya, masyarakatnya dan lain sebagainya, ayyuhawidani, menjadikan dia berpikir, berperilaku, bersikap seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, seperti orang Majusi. Kenapa tidak seperti orang Islam? Karena sesungguhnya Islam itu adalah fitrah. Jadi agama Islam itu adalah agama fitrah. Yang paling utama dan paling menjadi pokok dasar sehingga Islam itu fitrah adalah di dalam penyembahan kepada sesembahannya. Islam tidak menduakan sesembahan. Islam tidak menduakan yang disebut sebagai khalik. Kul huwallahu ahad. Lah kenapa kemudian tidak menjadi fitrah? Karena sudah menduakan. Yahudi menduakan sesembahannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Kemudian Nasrani ada Nabi Isa ibnallah, Inna Isa ibnallah, kata mereka. Majusi menyembah kepada api. Nah ini sudah tidak fitrah lagi. Maka jamaah rahimakumullah, karena manusia tidak suci lagi, maka kemudian perlu disucikan supaya manusia itu tetap menjadi penduduk surga. Kalau kita seandainya dulu sebelum dewasa, pernah kami sampaikan guys, dulu sebelum dewasa masih bayi atau balita, sebelum balik meninggal dunia, itu sudah dipastikan pasti masuk surga. Jadi kalau bapak-bapak bisa memutar waktu kayak di film-film itu kembali ke masa kecil atau kembali ke masa balita, kemudian minta kepada Allah untuk saya mati sekarang saja, itu pasti masuk surga. Bahkan tidak hanya bayi saja yang meninggal dunia, yang masuk surga. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan bahwa ubnu lahuma baitan fil jannah wasammu baitahu baital hamdi. Hadisnya panjang itu ya. Kalau ada seorang keluarga bayinya meninggal dunia dan dua orang tuanya, bapak dan ibunya itu ikhlas mengembalikan musibah ini kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, "Hai malaikat, bangunkan untuk ibu bapaknya rumah di surga. Dan beri nama rumah itu rumah terpuji atau rumah yang bagus." Jadi kalau ada seorang bayi mati pasti masuk surga, dan tidak hanya bayinya saja yang masuk surga, kedua orang tuanya juga masuk surga. Lah sekarang kita sudah terlanjur remaja, dewasa, tua, remaja, kemudian pemuda, kemudian tua, gimana? Kita kira-kira punya dosa apa mboten? Masya Allah nih, jadi kita banyak sekali dosa ini. Jadi kullu maulud, bukan kullu maulud. Li ibni kull ibni Adam khotoun. Setiap anak manusia pasti punya salah dan dosa. Wa khairu khotoina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu yang mau untuk bertobat. Jadi kita banyak sekali dosa ini. Nglendengi dosa, gimana ibu-ibu? Batin dosa. Ibu-ibu batin kula, ki ustaz nek ngaji ora rampung-rampung, paman niku dosa nih.
Kula nggih batin bapak-bapak, ibu-ibu kae sing ngarep mesti ngantuk pamane ngoten. Lah, itu dosa itu. Maka kemudian nanti ada doa kifaratul majelis. Supaya kebaikan yang di sini tidak ada dosa-dosa di antara kita. Lah, maka jamaah rahimakumullah, atas kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, Allah itu ingin menjaga ini. Menjaga supaya manusia ini tetap dalam keadaan suci, sesuci bayi. Sehingga kita akan kembali nanti ke surga. Kasih sayang Allah yang pertama itu apa nih? Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah sholat. As-sholawatul khamas wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun ma bainahunna. Sholat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, yang tahunan Ramadan kepada Ramadan, mukafaroh, itu penghapus dosa menika. Masya Allah. Jadi kasih sayang Allah kepada kita itu yang pertama sholat. Kita ingin dijaga, Allah ingin menjaga kita dari dosa-dosa dengan sholat. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, kaifa law wajadtum fi babi ahadikum naharon yaktasilu kulla yaumin wa lailah khamsu marrat. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya kalian mendapatkan sungai di depan rumah kalian, kemudian sungai itu digunakan untuk mandi 5 kali sehari. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita masih punya kotoran dengan mandi 5 kali sehari? Ya Rasulullah, kita akan menjadi manusia yang bersih sekali. Mandi kok 5 kali sehari? Sehari sekali saja sudah bersih. Jadi 5 kali itu. Wadzalika mislu sholawatil khamas. Dan Rasulullah kemudian menjawab, dan itu permisalan sholat-sholat yang kita lakukan. Jadi sholat-sholat yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tapi tentu saja bukan kemudian wah tenang saja, saya sudah punya sholat, nglakoni dosa ora apa-apa niku mboten. Jadi orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya khusyuk, itu pasti akan selalu menjaga dirinya dari dosa-dosa. Oh, iman-iman sholat yo. Nah, jadi kita punya alarm itu. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ibarat kita mandi sehari dalam sehari 5 kali. Tentu saja kalau para ulama kan kemudian mengatakan ya sholat yang bagaimana ngoten nggih Ibu-ibu. Lah yang kedua, Jum'ah ilal Jum'ah. Jadi dari Jumat kepada Jumat ini. Tapi kemudian ada satu hadis Rasulullah yang menyampaikan. Jadi intidharus sholat ba'das sholat wa huwa ribat. Menunggu sholat setelah sholat, dan itu adalah menggantungkan diri kita kepada ketaatan, kata Rasulullah. Jadi kalau dulu saya di pondok, ribat itu artinya dasi. Dasi itu bahasa Arabnya ribat, sesuatu yang diikatkan. Nah, ternyata hadis Rasulullah kalimat ribat itu juga mempunyai maksud bahwa kita menggantungkan diri pada ketaatan. Apa itu menggantungkan diri pada ketaatan? Caranya adalah intidharus sholat ba'da sholat, menunggu datangnya sholat setelah sholat. Jadi tadi terakhir kita sholat isya. Setelah sholat isya kita kemudian dalam batin kita mengatakan, ngesuk aku arep subuhan jamaah. Nah, itu namanya intidhar. Setelah sholat subuh kita kemudian, saya nanti kelihatannya di perjalanan. Oh, saya mau sholat di sana. Saya nanti kelihatannya
di kantor. Oh, saya mau sholat di masjid jami, umpamanya gitu, sholat zuhurnya. Saya nanti kelihatannya di kantor dinas, umpamanya. Oh, di sana ada masjid. Jadi yang dipikirkan itu sholat terus ini. Setelah sholat zuhur, oh nanti saya sholat asar sudah di rumah aja. Oh nanti saya mau sholat di masjid kampung, umpamanya gitu. Asar, oh nanti saya mau kemana ya? Setelah asar nih kok. Oh saya nanti mau besuk orang di rumah sakit, umpamanya di PKU umpamanya gitu. Wah kira-kira hampir mepet maghrib ya. Oh sekalian saja sholat maghrib di sana. Jadi pikirannya itu selalu saja kapan setelah sholat di mana, sholat di mana, sholat di mana. Nah, itu namanya menggantungkan diri kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah yang terakhir jamaah rahimakumullah, wa Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan kepada Ramadan. Itu yang akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan cara menunggu datangnya sholat setelah sholat. Kalau orang menunggu datangnya sholat itu kan seperti menunggu giliran di dokter nggih, nggih. Umpamanya kita sedang antri di rumah sakit, di PKU atau antri di dokter praktek nggih mboten. Jenengan pinten gilirane? Kula gilirane selangkung. Itu kan ditunggu ya, ndak? Ditunggu di situ dengan sabar. Ketika menunggu kita tidak sempat kemudian melakukan hal-hal yang lain. Sedang menunggu kok data dolanan, olahraga atau belanja dan lain sebagainya. Nanti ketika datangnya giliran dia tidak ada. Itu yang pertama. Pasti konsentrasi kepada nomor. Jenengan nomor pinten? Nomor selangkung. Kula nomor 26. Wah, alhamdulillah meh nggih. Jenengan nomor pinten terus saja nggih. Lah pas ketika gilirannya alhamdulillah mak belum nggih mboten. Sama dengan ketika kita menunggu sholat, begitu datang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, alhamdulillah mak belum mboten. Tidak ada kemudian lah iki nanggung kok wis zuhur nggih mboten, ndak ada itu. Pasti alhamdulillah zuhur. Alhamdulillah asar. Lah paling alhamdulillah ketika bulan Ramadan mireng maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah sito maghrib nggih mboten. Lah, harusnya itu menunggu datangnya sholat seperti datangnya maghrib ketika bulan Ramadan. Alhamdulillah subuh, alhamdulillah zuhur, alhamdulillah asar dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini tentang tazkiyatun nafas. Mari kita bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, bersihkan hawa kita supaya kita senantiasa mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kebenaran kami hanya menyampaikan, bila ada kekurangan dan kesalahan benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nastaghfirullah li walakum min kulli dzanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.